Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-447 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Yanuar sebagai Ratanja, Chris Urspon sebagai Mahwan, Suherman sebagai Wong Yin, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ratanja sedih begitu tahu bahwa Meisin juga akan pergi meninggalkannya. Anak itu memang sudah cukup lama berkumpul bersama Meisin. Mereka bagaikan adik kakak. Meisin pun sebenarnya merasa berat. Tapi entahlah, dia seperti tidak begitu menyadari apa yang tengah berlangsung atas dirinya. Dia tidak begitu menyadari apa yang baru saja diputuskannya. Ratanja, setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kita dulu juga berkumpul bersama orang tua kita, bersama saudara-saudara kita. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kita berpisah dengan mereka semua. Kita berpisah dengan ayah, ibu, dengan adik, dengan kakak, saudara-saudara yang lain, dengan sahabat-sahabat kita. Memang, begitulah jamaknya kehidupan manusia. Sebagai seorang laki-laki yang sebentar lagi menginjak dewasa, kau harus mulai belajar memahaminya. Kau dengar, Ratanja? Kau dengar kata-kataku? Iya, Kakak Meisin. Saya dengar. Nah, Ratanja, aku pergi dulu ya. Iya, Kakak Meisin. Selamat jalan, Kakak Meisin. Selamat tinggal, Ratanja.
Jagalah dirimu baik-baik. Ratanca menangis terseduh. Air matanya sampai bercucuran ketika melihat Mahwan menuntun Meisin ke arah pantai. Kakak Meisin! Kakak Meisin! Meisin terus melangkah perlahan-lahan dalam bimbingan Mahwan. Mereka berjalan menuju kapal yang ditambatkan di tepi laut. Hati Meisin bagaikan hancur berkeping-keping. Tapi dia terus melangkah mengikuti Mahwan. Dia bagaikan tersihir. Dia seperti kurang sadar akan apa yang sedang terjadi. Dalam pikiran kalut manusia bisa saja terpengaruh untuk memutuskan sesuatu yang tak diinginkannya. Itulah yang terjadi atas diri Meisin. Lihat, Nona Meisin. Kapal sudah menunggu kita. Sebentar lagi kita akan mengarungi Samudra Raya bersama-sama. Sebentar lagi kita akan tiba di negeri sendiri yang kita rindukan selama ini. Negeri yang indah di mana kita dapat memperoleh kebahagiaan sebagai pasangan suami istri. Nona Meisin tidak perlu merasa sedih. Semuanya akan segera berlalu. Adik Ma, apakah kita akan menumpang perahu tongkang itu? Iya, Nona. Kita akan menggunakan perahu kecil. Lihatlah. Di tepi pantai itu ada banyak sampan-sampan kecil. Kita akan diantarkan ke perahu tongkang yang di tengah lautan itu. Wah, bocah itu masih belum pergi juga. Ratanca masih juga berdiri di sana. Jangan, Nona Meisin. Jangan berpaling ke belakang. Kalau Nona hendak bepergian jauh, usahakan agar Nona jangan berpaling ke belakang. Sebab hal itu dapat membuat hati kita menjadi berat. Nah, Nona, ayolah. Ayo, kita naik sampan. Mahwan menuntun Meisin ke arah sampan kecil. Dan tak lama kemudian sampan itu pun bergerak menyisir pantai. Semakin lama semakin ke tengah. Meisin seolah-olah merasa akan dibawa pergi jauh. Sampan terus bergerak meninggalkan pantai, membelah air laut. Mendadak Meisin menggigil seperti terserang demam. Wajahnya pucat. Dia melihat seorang bocah perempuan sedang bermain-main pasir di tepi pantai. Bocah itu melonjak-lonjak kegirangan. Tangannya menghambur-hamburkan pasir halus. Wajah dan tubuhnya kotor. Ayu Wandira. Tiba-tiba hatiku sangat berat. Ingin bertemu Ayu Wandira. Di mana anakku sekarang? Mungkin sekarang dia sudah menjelma menjadi seorang bocah perempuan yang manis. Mungkin keadaannya tidak jauh berbeda dengan bocah perempuan itu. Ayu Wandira. Sudahlah, Nona Meisin. Janganlah menangis. Nona sudah memutuskan untuk berangkat. Karena itu, Nona harus dapat mencampakkan segala macam perasaan yang memberatkan hati Nona. Tidak, adik Ma. Tidak. Saya tidak jadi berangkat. Nona Meisin. Saya tidak jadi berangkat. Saya tidak akan meninggalkan negeri ini.
Saya tidak dapat meninggalkan darah daging saya di tempat ini. Nona harus tabah. Nanti semuanya akan dapat Nona lupakan. Tidak, Adik Ma. Aku tidak mungkin melupakannya. Nona harus bisa. Saya tidak bisa. Adik Ma, jangan memaksa saya. Keadaan kita jauh berbeda. Adik Ma tidak mempunyai sangkutan apapun juga di negeri ini. Sedangkan saya, almarhum suami saya telah dikuburkan di negeri ini. Dan suami saya berikutnya adalah juga laki-laki penduduk asli di negeri ini. Dan anak perempuan saya, yang pernah saya lahirkan dalam segala penderitaan, juga masih berada di sini. Sungguh berat hati saya untuk meninggalkan semuanya. Hati saya benar-benar telah terpaut di negeri ini. Sekalipun saya keturunan wanita asing, tapi sesungguhnya jiwa raga saya sudah lebur menjadi satu dengan bumi Jawa ini. Tapi Nona, negeri kita lebih indah. Negeri kita lebih memberikan harapan. Saya tidak peduli semua itu. Saya harus menemukan anak saya. Nona, kemana Nona akan mencari Liwandira? Belum tentu Nona akan dapat menemukannya. Dan kemungkinan besar anak itu sekarang tidak akan mengenali Nona sebagai ibunya. Biar saja. Tapi aku ibunya. Aku telah menyambung nyawa ketika melahirkannya. Adik Ma, kembalikan saya. Kembalikan saya ke pantai. Saya tidak jadi berangkat. Tidak bisa, Nona. Nona harus berangkat. Jangan memaksa saya. Saya tidak jadi berangkat. Lepaskan. Lepaskan tangan saya. Adik Ma, apa yang kau lakukan ini? Lepaskan. Saya tidak jadi berangkat. Saya tidak ikut. Tenanglah. Tenang, Nona. Tenang. Sebentar lagi kita akan sampai di Protokar. Tidak. Saya tidak mau pergi. Nona. Saya tidak mau pergi. Nona Mesin. Nona Mesin. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Lepaskan. Nona Mesin. Nona Mesin. Nona Mesin. Mahwan sama sekali tidak menduga Mesin akan senekat itu. Sesaat lamanya dia terengah keheranan, dan Mesin telah terjun ke laut. Tubuh Mesin segera digulung ombak. Sebentar timbul, sebentar tenggelam. Nampak Mesin berusaha berenang ke arah pantai. Mesin adalah seorang pendekar wanita yang telah sekian lama ikut malang melintang dalam dunia keras. Karena itu dia gigih berjuang. Dia terus berenang melawan gulungan-gulungan ombak. Mesin tak ingin lagi mendengar panggilan Mahwan. Dia terus berenang menembur ombak. Pakaiannya sebentar berkelebat di permukaan air laut bagaikan sisik ikan. Mesin berhasil mencapai pantai. Tubuhnya dihempaskan ombak dan bergulingan di atas pasir. Ratanca dan Ki Buyut Tunggak berlari-lari menemuinya. Kakak Mesin, kau tidak apa-apa? Tidak, Ratanca. Aku hanya lelah sekali. Tentu saja Nona Mesin lelah. Nona baru saja berenang cukup jauh. Untung Nona tidak terseret gelombang dan dibawa ke sana, ke bukit-bukit karang. Mengapa kau kembali lagi, Kakak Mesin? Karena aku tidak sampai hati meninggalkanmu, Ratanca. Syukurlah. Tadi kukira Kakak Mesin benar-benar sudah pergi. Jiwa ragaku sudah menyatu dengan bumi Jawa ini. Aku tidak mungkin kembali ke negeri leluhur dan melupakan tanggung jawabku. Suatu saat nanti, aku harus menemukan kembali anak kandungku. Lihat, Kakak Mesin. Perahu tongkang itu berangkat. Lihat, dia mulai bergerak.
milik Tuan Tongsit mulai bergerak perlahan-lahan, semakin lama semakin jauh ke tengah. Selamat jalan, adik Ma. Maafkan aku. Aku telah mengecewakanmu. Tapi aku tidak bisa menyertaimu. Aku mempunyai tanggung jawab seorang ibu. Aku harus menemukan Ayu Wandira. Selamat jalan, adik Ma. Jangan palingkan wajahmu ke belakang. Pergilah dengan dada yang lapang dan hati yang ringan. Kau masih muda. Masa depanmu masih terbentang luas. Aku yakin suatu ketika kau akan hidup bahagia bersama keluargamu. Selamat jalan, adiknya. Negeri leluhur menanti kehadiranmu. Dan perahu tongkang itu semakin jauh meninggalkan pantai, semakin lama semakin kecil. Akhirnya perahu itu bagaikan lenyap di telan laut lepas. Dan tak sesuatu pun nampak, kecuali bentangan laut biru dan burung-burung camar yang berterbangan di udara. Perahu itu sudah tidak kelihatan lagi. Iya, Ratanja. Adik Mauhan sudah pergi bersama perahu itu. Mengapa Kakak Mah pergi, Kakak Mesin? Mengapa tidak tinggal di sini saja bersama kita? Adik Mauhan rindu kampung halamannya. Sudah lama sekali dia meninggalkan negeri leluhurnya. Apa bedanya negeri kami dan negeri leluhurnya Kakak Mah? Bukankah sama saja? Bapak Wong pernah mengatakan, kalau kita berbuat baik kepada teman-teman, tidak menyakiti hati teman-teman, kita akan bahagia tinggal di mana saja. Iya, soal itu setiap orang punya pendapatnya sendiri-sendiri. Dan kita tidak bisa menyalahkan adik Ma. Bukankah kau tahu sendiri dia orang baik, Ratanja? Iya, Kakak Mesin. Kakak Mah orangnya baik. Seperti Kakak Mesin juga. Bapak Wong juga baik. Kepala desa pun juga baik. Saya juga baik loh. Oh ya, tentu saja. Ki Buyut Tungga sangat baik. Ki Buyut sudah capek-capek mengantarkan kami. Itu sudah pekerjaan saya, Nona Mesin. Sudah tak apa-apa lagi di sini. Apalagi yang kita tunggu? Ayo kita kembali. Gerobak kudaku sudah lama menunggu. Kok sepi sekali, Kakak Mesin? Biasanya Bapak Wong sudah bekerja meramu obat. Ayo kita masuk saja. Ayo, Kakak Mesin. Bapak Wong. Bapak Wong. Mereka melangkah menuju ke ruangan tengah. Tapi ruangan itu kosong. Selanjutnya mereka menengok bilik Bapak Wong. Mesin terkejut melihat orang tua itu masih terbaring di atas ranjang. Bapak Wong. Bapak Wong sakit ya? Kalian sudah kembali. Syukurlah kalau kalian sudah kembali. Pasti penyakit Bapak Wong kambuh lagi. Iya, Ratanja. Saya ini mempunyai penyakit sesak napas, Nona Mesin. Kalau kebetulan kambuh, dada saya sakit dan tubuh saya menggigil seperti kedinginan. Bagaimana Mahuan? Apa kapalnya sudah berangkat? Iya, Bapak Wong. Kami mengantarkannya sampai kapal itu berangkat. Ada apa, Nona Mesin? Saya perhatikan Nona kelihatan murung. Kakak Mesin tadinya mau ikut Bapak Wong, tapi tidak jadi. Tiba-tiba dia melompat ke laut. Kakak Mesin berenang ke pantai. Pakaiannya sampai basah semua. Jumpa